Shalom, selamat pagi teman-teman Shiny Kids. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan ini ya. 1. Gunakan baju yang rapi dan sopan. 2. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. 3. Fokus saat ibadah berlangsung. Jangan sambil makan. Jangan sambil main. Jangan sambil tiduran ya. 4. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini senang sekali kita bisa bertemu kembali ya. Yuk sama-sama kita mau menyanyi, kita mau menari, memuliakan nama Tuhan Yesus. Cuit-cuit, bidu-bidam-dam, shalalala. Cuit-cuit,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik mari kita serukan yel-yel Shining Kids. Siap ya? Shining Kids. Yes! Shining Kids. Anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Adik-adik, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh menaikkan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang
adik-adik Shining Kids. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kembalikan kami Tuhan ibadah online ya Bapa, untuk dapat mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Ajarkan adik-adik Shining Kids untuk duduk diam, untuk taat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai kakak Lisian yang akan membawakan cerita firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati adik-adik, dapat bertumbuh dan berbuah ya Bapa, sehingga adik-adik dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini Kalisian mau cerita tentang seorang pengintai adik-adik. Ada yang tahu pengintai itu apa adik-adik? Yang suka bawa teropong adik-adik. Dia suka mengintai dari kejauhan. Ada siapa di sana ya? Wah, dia suka memata-matai adik-adik. Nah, namanya pengintai adik-adik. Dia memata-matai satu situasi adik-adik. Dari kejauhan dia memakai teropong untuk melihat situasi di sana adik-adik. Nah, adik-adik, Kakak Lisian akan cerita tentang satu anak Tuhan yang ada di Alkitab bernama Kaleb. Ada yang pernah dengar ceritanya Kaleb gak? Nah, Kalisian mau cerita tentang kisahnya Kaleb adik-adik. Nah, Kaleb ini seorang pengintai adik-adik. Pengintai tugasnya apa? Dia tuh memantau dari kejauhan situasi suatu tempat adik-adik. Nah, Kaleb ini mengintai suatu tempat bernama Tanah Kanaan. Nah, apakah aman di sana adik-adik? Wah, bangsa di sana adik-adik nggak ada yang berani masuk, karena di sana penduduknya adik-adik badannya besar-besar, mereka semua kuat adik-adik. Nggak ada yang berani masuk ke daerah itu adik-adik. Nah, si Kaleb ini, wah dia dengan beraninya dia mau masuk ke tanah itu adik-adik. Dia bersama 12 teman-temannya, sesama pengintai juga, untuk mau masuk ke tanah Kanaan itu adik-adik. Nah, dia bersama temannya itu 10 temannya bersama Kaleb dan juga Yosua. Jadi totalnya ada berapa adik-adik? Ada 12 pengintai adik-adik. Dan dia mengintai itu ada 12 orang termasuk Yosua dan Kaleb adik-adik ya. Nah, Kalisian mau cerita tentang Kaleb ya adik-adik ya. Nah, Kaleb dan Yosua itu percaya akan Tuhan yang menyertai mereka. Jadi 10 temannya itu yang lainnya takut adik-adik. Dia nggak berani. Dia bilang, wah di sana orang badannya besar-besar. Saya nggak berani, mereka kuat-kuat. Sedangkan saya, aduh, nggak bisa deh melawan mereka. 10 temannya Kaleb ini takut adik-adik. Sedangkan Kaleb dan Yosua, 2 pengintai ini yang berani maju adik-adik, untuk berperang ke tanah Kanaan adik-adik. Nah, di sini Tuhan sungguh-sungguh memimpin bangsa Israel adik-adik untuk merebut tanah Kanaan. Kaleb percaya kalau tanah Kanaan adalah tempat yang baik yang sudah Tuhan sediakan buat bangsanya Israel adik-adik ya. Nah, adik-adik, kedua orang ini yang bernama Kaleb dan Yosua, dia doang yang berani untuk masuk ke tanah Kanaan itu, karena dia percaya akan penyertaan Tuhan adik-adik ya. Sedangkan 10 temannya tadi dia takut adik-adik. Jadi sebelum maju berperang dia sudah takut, karena dia gak berani melawan mereka yang berbadan besar-besar adik-adik. Nah, Musa pernah berkata di dalam kitabnya, kita buka ya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Kalisian cerita, ada buktinya juga. Kita buka di kitab Yosua. Adik-adik di sampingnya ada Alkitab gak? Nah, dibuka ya. Yosua, Kalisian tunggu ya. Boleh buka lewat handphone. Kalau ada Alkitab, kita buka Alkitab. Kita buka di dalam Yosua 14 ayat 9. Sudah dapat? Yosua 14 ayat 9. Oke, Kalisian baca ya. Kalian juga boleh baca bersama-sama Kalisian di sini ya. Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu
akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wah adik-adik, sepenuh hati itu artinya apa adik-adik? Dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Kalau mengikut Tuhan harus sungguh-sungguh, gak boleh setengah-setengah adik-adik ya. Nah Kaleb ini ikut Tuhan dengan sepenuh hatinya adik-adik. Dia percaya akan janji Tuhan bahwa tanah Kanaan akan menjadi miliknya Kaleb adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan itu setia pada janjinya. Kaleb walaupun sudah tua, dia tuh tetap percaya kalau Tuhan pasti menepati janjinya. Sekalipun harus berperang, si Kaleb ini percaya Tuhan itu setia. Maka Kaleb bisa menang adik-adik. Nah, Kaleb menang merebut tanah Kanaan, tanah Hebron adik-adik. Wah, di sana luar biasa adik-adik. Ternyata janji Tuhan itu kepada Kaleb tuh ditepati. Walaupun Kaleb sudah tua adik-adik ya, dia menunggu begitu lama dengan sabarnya Tuhan menepati janjinya untuk Kaleb merebut tanah perjanjian, tanah Kanaan adik-adik ya. Nah adik-adik di sini juga punya janji loh. Tuhan punya janji untuk adik-adik juga, gak cuma terhadap Kaleb, tokoh Alkitab semuanya adik-adik ya. Di sini adik-adik Shining Kids juga Tuhan punya janji kepada adik-adik. Apa janji Tuhan kira-kira untuk adik-adik? Ada yang tahu gak janji Tuhan buat adik-adik Shining Kids? Nah, Tuhan berjanji akan selalu sayang kepada adik-adik, sayang kepada mama papa di rumah, sayang kepada kakak, kepada adik, kepada oma opa yang ada di rumah. Itu janji Tuhan buat adik-adik Shining Kids saat ini. Nah, adik-adik, dengan kondisi adik-adik saat ini sehat, adik-adik bisa ceria, itu semua karena apa? Karena penyertaan Tuhan adik-adik. Nah adik-adik tahu kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti akan menepati janjinya adik-adik. Tidak seperti kita manusia, berjanji itu bisa mengingkari adik-adik ya. Kadang kita suka udah janji nih sama temen kita, oh ya hari ini kita main yuk, kita main bareng yuk, main bola bareng. Akhirnya pas harinya, aduh maaf ya aku diajak mama pergi keluar, jadi aku gak bisa main bola sama kamu. Nah itu contohnya adik-adik ya. Kalau Tuhan berjanji tidak seperti manusia berjanji. Tuhan berjanji pasti dia menepatinya adik-adik ya. Seperti yang dialami Kaleb adik-adik. Nah yang penting apa adik-adik? Kalau kita mau Tuhan memberikan kita janji, kita harus tahu, kita harus menjadi anak Tuhan yang satu. Kita harus setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya kepada penyertaan Tuhan adik-adik ya. Cuma dua aja adik-adik. Adik-adik harus setia dan percaya kepada Tuhan. Maka semua janji-janji Tuhan akan digenapi adik-adik ya. Nah adik-adik yang masih kecil ini diberi Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan keceriaan ya adik-adik. Itu semua penyertaan Tuhan. Adik-adik disayang sama Tuhan, itu merupakan janji Tuhan kepada adik-adik Shining Kids saat ini ya. Adik-adik disayang oleh mama papa semuanya. Tuhan sayang, itu merupakan janji Tuhan adik-adik ya kepada adik-adik Shining Kids saat ini ya. Kita harus belajar seperti Kaleb yang selalu setia dan selalu percaya akan janji Tuhan. Dia menunggu walaupun waktunya lama, gak apa-apa, Kaleb tetap percaya adik-adik. Walaupun teman-teman yang 10 orang itu tidak mau ikut dia tetap mau maju buat perang adik-adik, karena dia tahu dia pasti menang adik-adik. Nah kita belajar untuk mempunyai iman percaya seperti Kaleb. Kita percaya akan penyertaan Tuhan dan janji-janji Tuhan. Kalau saat ini adik-adik merindukan sesuatu, adik-adik kepengen sesuatu, ingat janji Tuhan. Tuhan pasti menepati, karena Tuhan sayang kepada adik-adik, sayang kepada mama, papa, oma, opa, semuanya adik-adik ya. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup mengajarkan kita untuk dapat tetap setia dan percaya akan janji-janji Tuhan. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman yang singkat disampaikan pada hari ini Tuhan, boleh Tuhan tertanam di hati adik-adik Shining Kids Tuhan. Boleh belajar percaya Tuhan dan juga setia pada janji Tuhan ya Bapa. Biarlah kami masih
kecil ini, anak-anak Shining Kids boleh diajarkan ya Bapak, tentang bagaimana ya Bapak kami memiliki iman, kepercayaan ya Bapak, dan juga kesetiaan akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan senantiasa menolong dan memberkati kami semua adik-adik Shining Kids berserta keluarga di rumah ya Bapak. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan sampai pada hari ini. Kami bisa tetap dapat mengikuti ibadah online, itu juga kami mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang tidak sehat ya Bapak, yang sedang sakit Tuhan, terbaring lemah Tuhan. Biarlah Engkau mau menyembuhkan teman-teman kami, biarlah teman-teman kami yang sakit dapat kembali sehat, dapat kembali mengikuti ibadah online ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kalian akhiri ya firman Tuhan hari ini. Semoga memberkati adik-adik semua. God bless you.